Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasallim ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita berbagai nikmat-nikmat sehingga kita masih dapat melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Begitupun salam dan salawat kita hancurkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW, Nabi pembawa keselamatan di dunia wal akhirat. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan beberapa aliran dalam ajaran Islam, yaitu yang pertama aliran Khawarij. Yaitu Khawarij secara etimologi berasal dari bahasa Arab kharaja yang berarti keluar, muncul, timbul atau memberontak. Jadi dapat dikatakan bahwa aliran Khawarij adalah setiap muslim yang memiliki sikap laten ingin keluar dari kesatuan umat Islam karena tidak setuju dengan tahkim atau arbitrasi yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Ya, aliran selanjutnya adalah aliran Murji'ah. Murji'ah merupakan aliran teologi Islam yang netral atau menangguhkan dan memberi pengharapan terhadap umat yang melakukan dosa besar. Munculnya aliran ini pada mulanya ditimbulkan oleh persoalan politik, kemudian akhirnya berkembang menjadi persoalan teologis. Maksudnya untuk aliran Murji'ah ini adalah aliran yang memberikan pengharapan terhadap diampuninya orang yang melakukan dosa-dosa besar. Aliran selanjutnya adalah aliran Jabariyah. Jabariyah adalah sebuah ideologi dan sekte bid'ah di dalam akidah yang muncul pada abad ke-2 Hijriah di Khurasan. Jabariyah memiliki keyakinan bahwa setiap manusia terpaksa oleh takdir tanpa memiliki pilihan dan usaha dalam perbuatannya. Maksudnya adalah aliran Jabariyah dalam keyakinannya mengatakan bahwa setiap manusia terpaksa oleh takdir tanpa memiliki pilihan dan urusan dalam segala perbuatannya. Selanjutnya aliran Qadariyah atau Qadiriyah adalah sebuah ideologi dan sekte bid'ah di dalam akidah Islam yang muncul pada pertengahan abad pertama Hijriah di Basra, Irak. Kelompok ini memiliki keyakinan mengingkari takdir, yaitu bahwasannya segala perbuatan makhluk berada di luar kehendak Allah Subhanahu wa taala atau semuanya itu merupakan kehendak manusia itu sendiri. Selanjutnya adalah golongan Mu'tazilah. Golongan Mu'tazilah merupakan aliran teologi yang mengedepankan akal sehingga mereka mendapat nama kaum rasionalis Islam. Kaum Mu'tazilah adalah golongan yang membawa persoalan-persoalan teologi yang lebih mendalam dan bersifat filosofis dibanding dengan persoalan-persoalan yang dibawa kaum Khawarij dan Murji'ah. Selanjutnya adalah golongan Syiah atau aliran Syiah adalah sebutan untuk aliran dalam ilmu kalam yang menjadi pengikut Ali bin Abi Thalib. Menurut Abu Zahra, aliran Syiah mulai muncul pada akhir dari masa jabatan Utsman bin Affan, kemudian tumbuh dan berkembang pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Ajaran untuk aliran Syiah itu menganggap bahwa yang berhak menjadi khalifah pertama setelah Nabi Muhammad SAW adalah Ali bin Abi Thalib dan tidak meyakini bahwa Abu Bakar, Utsman dan Umar itu sebagai khalifah. Selanjutnya adalah aliran Asy'ariyah, adalah mazhab teologi yang disandarkan kepada Imam Abu Al-Hasan Al-Asy'ari. Maka itu Abu Hasan mengembangkan aliran Asy'ariyah yang lebih mengutamakan penggunaan dalil nakli dan mengurangi atau membatasi penggunaan logika filsafat sebagai fondasi pemikiran teologis. Selanjutnya adalah aliran Maturidiyah. Aliran Maturidiyah merupakan aliran teologi yang bercorak rasional tradisional. Aliran ini pertama kali muncul di Samarkand pertengahan kedua abad ke-9 Masehi. Nama aliran itu dinisbatkan dari nama pendirinya Abu Mansur Muhammad al-Maturidi. Aliran Maturidiyah merupakan aliran teologi yang bercorak rasional tradisional.
Aliran ini pertama kali muncul di Samarkand pertengahan kedua abad ke-9 Masehi. Nama aliran ini disematkan dari nama pendirinya, Abu Mansur Muhammad Al-Maturidi. Al-Maturidi lahir dan hidup di tengah-tengah iklim keagamaan yang penuh dengan pertentangan pendapat antara Mu'tazilah dan Al-Asy'ariyah mengenai kemampuan akal manusia. Selanjutnya, aliran Ahlussunnah wal Jamaah atau biasa disingkat dengan Aswajah adalah kelompok ahli tafsir, ahli hadis, dan ahli fikih. Mereka yang mengikuti dan berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan sunnah Khulafaur Rasyidin setelahnya. Mereka adalah kelompok yang selamat menurut Ahlussunnah wal Jamaah itu sendiri. Selanjutnya adalah aliran Wahabi. Wahabi adalah gerakan pembaruan dan pemudrian Islam yang dipelopori oleh Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman At-Tamimi. Pemahaman menurut Wahabi itu ajaran mengatakan bahwa dalam pelaksanaan tidak melakukan yang namanya dengan biasa dikatakan dengan kunut dan lain sebagainya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada kata-kata saya yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada kata-kataku yang salah, itu datangnya dari saya sendiri sebagai makhluk biasa yang tak luput dari yang namanya kesalahan dan dosa. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.